File yang Ibu sharingkan terlihat jelas juga di tempat kalian? Boleh berikan emoticon jempol kalau jelas atau tuliskan di kolom chat. Oke, baiklah semuanya. Kita akan melaksanakan ujian itu pada hari Selasa ya. Selasa dengan jumlah soal 40 buah, alokasi waktu 90 menit dengan bentuk soalnya yaitu benar salah, kemudian menjodohkan, kemudian pilihan ganda, ya. Hubungan sebab akibat itu di skip ya, Ibu tidak berikan untuk di kelas 10, tapi untuk di kelas 11 Ibu berikan hubungan sebab akibat dan pilihan ganda kompleks. Jadi sesuai dengan latihan yang pernah Ibu berikan ke kelas kamu. Kita lihat pertama kali dulu ya, tujuan pembelajaran yang nomor 1 atau bagian pertama itu tujuannya adalah di mana kamu nanti dapat memahami validitas sumber data. Materi pokok yang kamu pelajari itu di materi pokok berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu indikator soalnya, kita lihat ya, nomor 1 itu disajikan sebuah pernyataan di mana peserta didik dapat menentukan definisi dari berpikir komputasional. Nah, berarti kamu mempelajari pengertian dari berpikir komputasional, nanti kamu menentukan apakah pernyataan yang disajikan benar atau salah dari definisi berpikir komputasional. Itu nomor soal 1. Kemudian di indikator soal 2, masih materi pokok berpikir komputasional, kamu nanti disajikan sebuah gambar. Nah, peserta didik dapat menentukan salah satu 4 pilar berpikir komputasional. Nah, perlu kamu ketahui 4 pilar dari berpikir komputasional itu apa saja. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada algoritma, dan ada pengenalan pola. Berarti kamu hanya menentukan gambar tersebut dari keempat itu. Nah, itu C3. C3 itu level soalnya masih dikatakan sedang ya, itu nomor soal 2. Kemudian masih materi pokok berpikir komputasional, indikator soal 3, kamu disajikan sebuah pernyataan. Karena kita lihat ya, untuk nomor soal 1 sampai 5 itu pernyataan benar atau salah. Jadi disajikan sebuah pernyataan, kamu menentukan benar atau salah. Peserta didik dapat menentukan salah satu 4 pilar berpikir komputasional. Berarti kalau yang nomor 2 itu disajikan gambar, nah yang indikator soal 3 itu disajikan sebuah pernyataan seperti soal cerita dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, diminta peserta didik menentukan salah satu 4 pilar berpikir komputasional. Itu pada nomor soal 3, 4, 5, 9, dan 16. Berarti ada 5 soal yang disajikan sebuah pernyataan di mana kamu menentukan salah satu 4 pilar berpikir komputasional. Berarti kalau di nomor soal 3, 4, 5 berarti pernyataan benar salah. Kalau di nomor soal 9 berarti itu menjodohkan. Kalau nomor soalnya 16 berarti kamu pilihan ganda. Ya, pilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian kita lihat masih materi pokok berpikir komputasional, itu indikator soalnya yang keempat ya, disajikan sebuah deretan bilangan. Nah, kalau deretan bilangan Ibu yakin kamu sudah tahu ini berpikir komputasional bagian apa. Nah, kamu diminta dapat menentukan bilangan berikutnya. Nah, ini C3 nomor soalnya 10. Berarti berpikir komputasional ini ada berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 nomor soal yang terkait berpikir komputasional. Nah, kemudian pasti kamu bertanya-tanya, saya lupa Bu, atau saya nggak nyatat, atau saya lupa print, di mana saya bisa melihat materinya itu.
kamu bisa melihat materinya di sini. Nah, kamu bisa melihat materinya di sini ya. Ini sudah Ibu kelompokkan supaya kamu nggak bingung nanti. Bisa kamu lihat melalui sini, ya, berarti materi fase E bisa kamu klik di sini, atau kamu boleh scroll ke bawah materi fase E. Nah, untuk materi berpikir komputasional ini materinya. Ya, ini materinya. Berarti ada 8 soal, ya, ada 8 soal yang sampai sini. Ya, ada 8 soal yang sampai di sini. Kemudian, Bu, bagaimana seperti disajikan pernyataan itu kan seperti soal cerita. Kamu sebelumnya sudah pernah mengerjakan latihan kan, latihan soal berpikir komputasional. Nah, di sini Ibu sudah memberikan kamu latihan di sini. Ya, coba ini yang mari kita mulai latihan soal berpikir komputasi. Kamu bisa klik ini untuk memahami materi terkait 4 pilar berpikir komputasional. Bisa kamu ulang kembali mengerjakan latihan ini. Ya, ini ada abstraksi, ada pola, ada dekomposisi, ada algoritma. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kamu latihan sendiri di rumah. Ini hanya 8 soal terkait materi berpikir komputasional. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, ya, materi pokok berikutnya. Masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua. Ya, masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua itu memahami konsep struktur data dan algoritma standar. Berarti materi pokoknya adalah algoritma searching. Algoritma searching itu disajikan deretan bilangan peserta didik dapat menentukan banyaknya pencarian yang dilakukan. Nah, berarti ini soalnya cuma satu ya, kalau algoritma searching. Ibu yakin ini soalnya sudah terbiasa dan mudah untuk kamu menjawabnya nanti. Kemudian kita lihat di tujuan pembelajaran yang ketiga, di mana kamu mampu menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya. Ini materi pokoknya adalah algoritma sorting. Algoritma sorting. Nah, di algoritma sorting, kita lihat indikator soal 6 ya. Peserta didik dapat menentukan salah satu jenis pengurutan. Salah satu jenis pengurutan. Berarti yang kamu baca adalah tetap dalam materi berpikir komputasional, tapi bagian berikutnya yaitu algoritma sorting. Algoritma sorting itu uh, banyak ya, ada yang bubble sort, ada yang insertion sort, ada quick sort, ada merge sort, ada selection sort. Jadi kamu silakan membaca definisi materinya karena dia hanya menentukan salah satu jenis pengurutan saja. Itu soal C3 nomor soal 7 dan 8, berarti itu masih kategori menjodohkan. Ya, menjodohkan. Kemudian berikutnya kita lihat yang indikator soal bagian 7, disajikan sebuah data, peserta didik dapat menentukan jenis urutan yang sesuai. Nah, karena asesmen kali ini adalah asesmennya itu tipe soalnya banyak, jadi Ibu mengurutkan berdasarkan bacaan dulu, berdasarkan bacaan. Maka nomor soalnya agak loncat. Jadi, ketika kamu belajar algoritma sorting, berarti kamu bisa mengasumsi ada berapa buah soal yang akan keluar nanti. Nah, itu supaya memudahkan kamu dalam belajar nantinya. Jadi nggak loncat-loncat. Biarlah nomor soalnya loncat, tapi ketika kamu belajar materinya nggak loncat-loncat. Jadi udah sesuai terurut berdasarkan materi. Nah, kita lihat yang disajikan sebuah data, peserta didik dapat menentukan jenis urutan yang sesuai. Itu level kognitifnya C3, nomor soalnya nomor 17.
Berarti disajikan sebuah data bisa dalam bentuk bilangan, bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk grafik, ya. Jadi kamu diminta mengurut. Bisa saja mengurutnya secara ascending atau mengurutnya secara descending. Ya, tergantung soal nanti yang kamu dapat. Itu C3. C3 ini masih kategori sedang ya soalnya. Kemudian kita lihat indikator bagian 8, masih algoritma sorting, itu disajikan sebuah bilangan yang belum terurut. Peserta didik dapat menentukan tahapan iterasi dari sebuah algoritma bubble sort. Nah, ini level kognitifnya C4. C4 berarti lebih tinggi di atas sedang, itu ada 3 nomor soal, nomor 18, 19, dan 20. Ya. Jadi kamu perhatikan dulu algoritma bubble sort ini bisa ascending, bisa descending. Berarti kamu harus dudukkan konsep ascending ini apa? Dari rendah ke tinggi. Kalau descending dari tinggi ke rendah. Nah, barulah kamu pelajari yang bubble sort. Ya, tapi kalau kamu nggak duduk konsep ascending, descending, itu mungkin akan sulit untuk menggunakan algoritma bubble sort. Namun Ibu yakin kamu sudah mempelajarinya, ya, ascending dan descending. Oke, itu 3 soal ya, 18, 19, 20. Itu algoritma sorting. Berarti algoritma sorting ini ada berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal untuk algoritma sorting. Kemudian materi pokok, tumpukan dan antrian. Nah, tumpukan dan antrian ini indikator soalnya cuma 1, tapi soalnya banyak, Nak. Soalnya banyak ya, soalnya beranak pinak ini, ada 5. Peserta didik dapat menentukan sifat dari antrian dan tumpukan. Berarti kamu harus tahu dulu antrian itu seperti apa contoh dalam kehidupan kamu sehari-hari kalau mengantri. Kemudian bagaimana sistem antrian itu. Sistem antrian itu kan FIFO ya, first in, first out. Kalau tumpukan kan LIFO, jangan kebalik ya. Jadi ketika kamu menjawab soal, kadang kan Ibu menggunakan bahasa yang agak sedikit menganalisis pikiran kamu, ya. Jadi kamu harus tahu dulu sifat antrean itu apa, sifat tumpukan itu apa. Kalau menumpuk, nanti kan ada yang kita pelajari latihan itu tuh ada PAS, ada POP, nanti ada TOS ya. Kalau di PTS kita Ibu nggak ada masukin materi TOS, tapi kalau di PAS ini di ujian akhir ini Ibu masukin 1 TOS. TOS itu kan top of stack, top of stack ya. Top of stack itu angka yang berada paling atas di dalam tumpukan. Nah, kamu juga mempelajari nanti tumpukan dan antrian. Ya. Oke, Ibu skip dulu yang ini, Ibu ganti ke sini. Masih dalam slide ini ya. Misalnya kamu masih bingung nih, Bu, di mana sih yang antrian, tumpukan itu, algoritma itu, ini kan materi berpikir komputasional. Kemudian kamu geser lagi, ini merupakan algoritma pencarian. Kemudian ini algoritma pengurutan atau sorting. Ya, algoritma pengurutan atau sorting. Bu, insertion sort masuk enggak, Bu? Enggak. Tapi kamu mempelajari materinya, definisinya saja. Kalau terkait angka-angka itu yang keluar hanya algoritma bubble sort aja. Kalau insertion sort, selection, kamu pelajari aja definisi teorinya saja. Ya, ini algoritma sorting. Kemudian masuk ke tumpukan antrian. Nah, ini dia tumpukan antrian. Jadi, ini dalam kehidupan sehari-hari ya, ini nggak perlu kamu hafal, tapi cukup kamu maknai saja, kamu pahami. Nah, bagaimana cara melakukan penyimpanan, baik antrian maupun tumpukan. Nah, seperti ini ya, ada empty stack, ada push, ada pop, seperti ini. Nah, ini tumpukan. Kemudian kalau antrian seperti apa, Bu? Nah, antrian seperti ini. Ya. Nah, ini
materi sampai antrian ya, yang materi besarnya adalah berpikir komputasional. Nah, itu semuanya ada di materi berpikir komputasional. Sekarang kita masuk ke materi pokok selanjutnya, yaitu pseudocode. Nah, ini pseudocode ya. Ini sudah masuk pseudocode. Pseudocode ini ada 4 buah soal, ya, ada 4 buah soal dengan 2 indikator. Apa saja itu? Nah, indikator pertama atau bagian dari bagian 10 ya, disajikan sebuah pseudocode, peserta didik dapat mengidentifikasi input, proses, dan output. Nah, karena ini levelnya mengidentifikasi, hati-hati kamu ya dalam input, proses, output. Ini levelnya adalah C4. C4 ini nomor soalnya 11 dan 12. Kemudian disajikan sebuah pseudocode, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian judul, deklarasi, dan implementasi. Ini level kognitifnya C4 nomor 31 dan 32. Ya, sebentar dulu daripada susah nanti bolak-balik ya. Nah, kalau untuk pseudocode ini seperti apa sih Bu gitu ya? Disajikan sebuah pseudocode peserta didik dapat mengidentifikasi. Kita ke pseudocode. Nah, pseudocode lihat materi Ibu. Berarti ini dia. Materi fase E algoritma pseudocode. Kita lihat materinya seperti apa. Itu bagaimana sih Bu yang menentukan input, proses, dan outputnya. Nah, di materi Ibu ini ya, ini kita lihat yang pseudocode. Nah, seperti ini. Kita contohin ya yang ini. Kita contohin yang ini. Di sini kan sudah kelihatan nih yang mana judul, yang mana deklarasi, yang mana implementasi ya, sudah ketahuan nih. Tapi kan belum ketahuan yang mana input, yang mana proses, yang mana output. Nah, seperti kamu membuat program ya, ibarat ini kan yang mendekati bahasa mesin ya, tapi dia bukan bahasa mesin kalau pseudocode ini. Berarti logikanya adalah inputnya adalah panjang dan lebar. Ini panjang dan lebar. Dari mana kita tahu panjang dan lebar, Bu? Ketika angka ini dimasukkan. Nah, ini merupakan input. Kemudian prosesnya seperti apa? Prosesnya yang ini, ya panjang kali lebar. Kemudian outputnya apa? Menentukan output ini paling gampang nih di pseudocode. Kenapa? Output itu kan sama dengan keluaran, ya, sama dengan print, sama dengan yang dihasilkan, hanya beda kalimatnya saja, tapi kan maksud dan tujuannya sama. Berarti kalau outputnya itu luas, nih, seperti di print, buka kurung luas. Nah, ini salah satu indikator yang pseudocode tadi, bagian kisi-kisi tadi. Kemudian sekarang pseudocode sudah selesai, ya. Pseudocode ini ada 4 soal ya, nomor soal 11, 12, berarti ini di pilihan ganda kompleks. Kemudian 31, 32 berarti ini di pilihan ganda, pilih salah satu jawaban yang benar. Nah, kemudian kita masuk ke materi pokok berikutnya adalah flowchart atau diagram alir. Nah, flowchart atau diagram alir ya berarti materinya yang mana nih Bu gitu ya. Nah, materi flowchart atau diagram alir itu di sini dia. Materi fase E flowchart. Nah, ini ya materinya. Ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi indikator soalnya seperti apa. Nah, disajikan. Berarti kalau disajikan itu adalah
diberikan ya, ditampilkan sama kamu itu sebuah diagram alir percabangan. Berarti kamu mempelajari flowchart yang percabangan. Nah, lihat latihan-latihan yang pernah kamu kerjakan di buku latihan atau catatan. Peserta didik dapat mengidentifikasi tipe data, variabel, input, proses, dan output. Nah, diminta kamu itu berarti flowchart yang diberikan ke kamu dalam bentuk gambar ya. Ini levelnya C4. Ini C4 nih levelnya di atas sedang ya, berarti sulit sedikit. Ini nomor soalnya adalah nomor soal 13, 14, dan 15. Berarti kalau 13, 14, 15 ini pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks. Kemudian masih flowchart juga, peserta didik dapat menentukan fungsi salah satu bagian dari diagram alir. Nah, mungkin nanti akan diberikan seperti ini, ya. Nah, berarti kamu mempelajari yang ini, simbol-simbol, fungsinya seperti apa, ya. Ini juga kamu pelajari, ya, fungsi-fungsinya. Kemudian kita lihat lagi. Disajikan sebuah diagram alir, peserta didik dapat menentukan alur sebuah program, input, proses, dan output. Nah, ini level kognitifnya C4. Ini ada 4 soal ya. 4 nomor soal, 27, 28, 29, 30. Nah, apa Bu bedanya yang indikator soal 12 dan 14? Kalau ini nomor 12, ini kan diagram alirnya percabangan. Tapi kalau nomor 14, ini diagram alirnya atau flowchart-nya yang biasa saja. Tapi kamu menentukan alurnya seperti apa. Ya. Nah, itu sama dengan materi ini ya. Materi yang kemarin kamu baca, yaitu di Ayo Berlatih. Sebentar dulu Ibu share dulu. Nah, seperti ini. Di materi Ayo Berlatih ini. Nah, ini yang percabangan ya. Ini percabangan. Kemudian seperti ini. Nah, ini kan diacak nih. Nah, ini dia. Bentuknya ya seperti ini. Tapi angkanya nggak ini ya. Beda lagi. Nah, namun yang diminta adalah logika kamu. Diminta mana variabelnya, mana inputnya, ya, apa tipe bilangannya, entahkah itu bilangan, entah itu tipenya sebuah karakter, ya. Berarti nanti kamu akan mempelajari yang namanya tipe data. Ada nanti materi pokoknya. Next. Kemudian udah selesai ya. Nah, sekarang kita lihat kalau pseudocode itu hanya 4 soal. Kalau flowchart itu berapa soal nih? Ini cukup banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hanya 8 soal. Jadi kamu sebenarnya kalau soalnya seperti ini, kamu bisa menilai nanti sejauh mana kamu paham dengan materi yang akan kamu ujikan. Oh, saya pahamnya ini mungkin saya pahamnya di bagian flowchart, pseudocode, tipe data. Tiba saya hitung-hitungan angka kayaknya saya kurang bisa. Nah, kamu harus mantapin gitu, yang mana yang kamu bisa. Nah, itu menjadi kamu udah mengukur nilai kamu berapa yang kamu dapatkan nanti ini. Nah, itu salah satu bentuk berpikir komputasional bagian dekomposisi. Kan kalau dekomposisi itu kita bisa memecah ya, membagi menjadi masalah-masalah. Ini masalah besar nih, kan masalah besarmu menghadapi ujian. Misalnya ujiannya informatika, ada 40 soal. Nah, di 40 soal, sekarang sedang kita bahas nih, ketahuan nih materi pokoknya berapa soal. Oh, flowchart keluarnya nanti sama pseudocode 15 soal. Oh, kalau 15 soal 40 nih, berarti kalau saya betul ke 15 soal ini, berarti saya dapatnya segini. Berarti masih kurang nih KKTP kita kan 77, berarti saya jagonya di pemrograman. Nah, ini kan ada lagi nih materi pemrograman. Berapa soal materi pemrograman ini? Ada 8 lagi, berarti sudah mencapai 25. 25 itu kan lewat dari 20, berarti bisa saya menguasai konsep ini. Nah, itu kan sebenarnya dengan soal seperti ini, kamu bisa mengukur ketercapaian yang akan kamu hasilkan nanti setelah ujian gitu. Ya, ini
tips dan trik aja dari Ibu. Nah, kemudian flowchart diagram alir udah selesai, kita masuk yang materi pokok terakhir ya, yaitu tipe data pemrograman atau pemrograman C++ ya. Nah, kita lihat yang bagian 15. Disajikan sebuah variabel, peserta didik dapat menentukan tipe data yang sesuai untuk variabel tersebut. Ini level kognitifnya C3, ada 3 soal. Berarti tipe data pemrograman C ini, saya lihat materinya yang mana ya Bu? Kamu lihat yang ini. Ini pengenalan model data C++. Ya. Nah, tipe data kamu kuasai dulu materinya apa, tipe data itu apa. Kemudian ini dia pengenalan tipe data. Ya, pengenalan tipe data. Nah, di sini. Bu, ini keluar nggak Bu jangkauan-jangkauan nilai ini Bu? Nggak keluar. Ini hanya pemahamanmu saja. Ya, ini tipe datanya ya. Nah, berarti yang kamu pelajari hanya ini aja dulu. Ya, atau yang pernah Ibu berikan di dalam materi algoritma pseudocode ini kan ada tipe data juga nih. Nah, bisa juga kamu pelajari tipe datanya yang ini. Nah, ini bagian tipe data. Nah, ya. Yang mana yang bisa kamu lihat, Bu, yang ini lebih lengkap daripada yang tadi, ya. Kembali lagi ke kamu. Oke. Ini yang tipe data. Kemudian kita lihat 3 nomor ya, tipe data ya. Kemudian kita lihat bagian indikator soal 16, disajikan sebuah contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu udah berikan ini clue-nya, yaitu perhitungan gaji. Perhitungan gaji. Nah, kamu diminta mengidentifikasi variabelnya apa, inputnya apa, prosesnya apa, dan outputnya apa. Ini C4, nomor soalnya cuma 2, 35, dan 36. Ya. Kemudian kita lihat di pemrograman C++. Kalau pemrograman C++ berarti ada 3 nomor soal yang disajikan potongan codingan program. Potongan codingan program. Nah, di mana kamu dapat menentukan variabel input dan keluaran yang dihasilkan seperti apa. Ini nomor soal 38, 39, 40. Ya, ini terkait dengan kisi-kisi asesmen. Nah, sekarang kita coba bahas yang Ayo Berlatih ya, yang ada Ibu berikan ke kamu semua dari kelas 10E1 sampai 10E8. Mungkin ada beberapa kelas yang belum dibahas secara sempurna. Namun kalau ada yang sudah ingin mengulang lagi, silahkan. Nah, ini kita dengan cara interaksi ya. Oke, nah sekarang kita lihat soal nomor 1. Salah satu manfaat dari pemahaman konsep berpikir komputasional adalah mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan efektif dan efisien. Pernyataan di atas, kalau kamu menjawab benar, boleh kamu emotikon ke atas. Tapi kalau kamu menjawab salah, boleh emotikonnya ke bawah. Silakan. Oke. Oke, ini jempol semua ya. Oke, ya benar sekali ya. Benar. Nah, berarti ini pernyataan benar, ya. Ini merupakan salah satu definisi dari berpikir komputasional ya. Kemudian yang kedua lagi, proses melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan merupakan bagian dari abstraksi. Pernyataan di atas benar atau salah? Boleh emotikon-emotikonnya. Kalau benar, boleh jempolnya ke atas. Kalau salah, boleh jempolnya ke bawah. Oke, yang jempol ke bawah baru berapa orang ini? Cuma sedikit ya, jempol ke bawah. Oke, iya. Ini pernyataan di atas salah ya. Karena sudah ada kata kuncinya ini, menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Nah, pola, tren, keteraturan, atau kesamaan itu bagian dari pengenalan pola. Pola itu ketika kamu, contoh nyata deh, ketika kamu buka handphone, menggunakan pola kan,
Ada yang pola, kemudian ada yang menggunakan biometrik ya, ada yang wajah. Kemudian kalau kamu main rubrik, itu kan mencari sebuah kesamaan ya, di mana masing-masing bagiannya harus terlihat sama. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga. Tujuan dari algoritma adalah mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk membuat masalah lainnya. Nah, pernyataan di atas, benarkah atau salah? Benarkah atau salah? Oke, ini ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Nomor 3 ya. Oke, berarti pernyataan di atas adalah salah. Kenapa salah? Tujuan dari algoritma itu adalah pemecahan masalah secara step by step, langkah demi langkah, untuk menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah, ya. Menyelesaikan masalah. Sudah dipisah, sudah dicari solusinya, kan nggak mungkin lah ya nambah masalah baru lagi. Ya, berarti pernyataan di atas adalah salah untuk nomor 3. Kemudian yang nomor 4, ibu hobi membuat kue dan ingin menyajikan kue kering untuk ayah dan anaknya di pagi hari pada waktu akhir pekan. Cara paling efektif dan efisien jika ingin membuat kue kering untuk 3 orang di rumah adalah mendatangkan beberapa orang profesional serta alat untuk produksi kue. Nah, pernyataan di atas, benarkah atau salah? Oke, salah semua ya. Ya, betul. Sekarang next soal. Mengerjakan tugas saat menunggu air mendidih merupakan contoh dari optimasi penjadwalan. Nah, pernyataan di atas, benarkah atau salah menurut kamu? Boleh, kalau yang benar jempolnya ke atas, kalau yang salah jempolnya ke bawah. Oke, jempolnya ke atas semua ya, berarti udah pada belajar nih. Oke, nomor 6, karakteristik dari tumpukan. Nah, lihat ya, karakteristik dari tumpukan yang pertama kali keluar, ini kan Ibu balikin ya, yang pertama kali keluar adalah yang pertama kali masuk. Nah, pernyataan di atas benarkah atau salah? Wah, ada yang jempol ke atas nih. Ya. Oke, tumpukan yang pertama kali keluar adalah yang pertama kali masuk. Nah, merupakan ini salah ya. Ya, salah ya. Pernyataan di atas adalah salah. Oke, good. Sekarang kita lihat nomor 7. Nah, nomor 7 ini adalah menjodohkan. Menjodohkan. Kita nomor 7, memecahkan masalah menjadi sub bagian yang lebih kecil. Boleh kamu tulis di kolom chat apa jawabannya? A kah, B kah, C kah, D kah, E kah, atau F? Coba tuliskan di kolom chat. Oke, menjawab B. Ya, benar ya, B ya. B itu dekomposisi. Ingat, kalau dekomposisi itu ingat struktur kelas, ingat struktur OSIS, pizza. Nah, misalnya kamu beli pizza gitu kan, untuk kelas. Nah, mungkinlah kan kamu bagi satu besar sama banyak ya, kamu bagi dia kan menjadi bagian-bagian lebih kecil supaya sama-sama dapat ya perbagian. Nah, oke, nomor 8 lagi. Ya, nomor 8. Memilah informasi yang ada dari permasalahan yang kompleks menjadi sederhana. A kah, B kah, C kah, D, E, atau F? Oke, ada yang jawab C. Ada yang jawab A. Ya. Yang benar adalah C ya jawabannya. Yang benar adalah jawabannya adalah C. Contohnya adalah abstraksi itu pemasangan rambu-rambu di jalan. Nah, itu kan rambu-rambu itu kan dengan mengetahui sebuah logo, itu kan kamu sudah tahu, atau ketika kamu berada di bandara atau berada di stasiun. Nah,
Misalnya dia hanya memberikan panah ke kanan atau panah ke kiri, berarti kan kamu sudah tahu. Atau navigasi sebuah jalan, ya. Nah, itu merupakan sebuah salah satu contoh abstraksi. Nah, next kita lihat soal nomor 8. Nomor 8 mana ya? Nomor 8, 9, sorry. 9. Nah, 9 itu pencarian nilai angka 7 pada susunan angka 15, 10, 8, 7, 11, 1 itu berapa? Berapa kali melakukan pencariannya? Algoritma searching-nya berapa? Boleh tuliskan di kolom chat. Oke, yang jawab 4D ya. Kita lihat berarti, nah bagaimana taunya 4, Bu? Kita jodohin dia, ya. Caranya seperti ini. Apakah angka 7 itu sama dengan angka 15? Nah, tidak. Kita geser di sini lagi. Apakah angka 7 itu sama dengan angka 10? Tidak, berarti sudah 2 kali kita melakukan penjodohan ya sama dia. Pencocokan sama dia. Apakah angka 7 itu sama dengan angka 8? Tidak. Apakah 7 itu sama dengan angka 7? Iya, berarti sudah berapa kali kita melakukan pencarian? Sudah 4 kali. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nomor 10, itu deretan bilangan ya. Deretan bilangan udah jelas ini pola. Angka 3, angka 9, angka 27. Nah, angka berapakah berikutnya? Oke, 81. Nah, kalau yang ditanya ini kan hasil. Tapi kalau yang ditanya polanya apa, ada yang tahu nggak polanya seperti apa? Boleh tuliskan di kolom chat. Polanya seperti apa? Polanya seperti apa? Oke, kelipatan 3 ya, atau kali 3. Ya, betul. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, otomatis 3 pangkat 4. Ya, kalau ditanya polanya seperti apa, bukan hasilnya yang ditanya. Pastikan dulu baca dulu ya soalnya ya, kadang kan terkecoh nih. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk soal nomor 11 sampai 15. Nah, pilihlah jawaban. Kalau kamu pilih A, jika 1, 2, 3 benar. Kalau kamu pilih B, jika 1 dan 3 benar. Jika pilih C, jika 2 dan 4 benar. D, jika 4 benar. Jika 4 benar ya. Jika nomor 4 saja yang benar maksudnya ya. Dan E, jika semua benar. Sekarang kita lihat untuk soal nomor 11 dan 12. Ya, 11 dan 12 ini kan salah satu bagian kisi-kisi yang ini ya, yang pseudocode ya. Nah, disajikan sebuah pseudocode. Nah, ini kan Betty ya, mirip, beda tipis, tapi bukan ini soalnya. Beda lagi soalnya Ibu berikan. Nah, sekarang kita lihat. Program menghitung keliling persegi, sisinya 14, kelilingnya 4 kali sisi, print keliling. Sekarang kita lihat berdasarkan pseudocode di atas. Nah, pernyataan berikut yang tepat adalah, kita lihat yang nomor 1. Apakah keliling itu input menurut kamu? Kalau benar, jempolnya ke atas, kalau salah jempolnya ke bawah. Oke. Salah ya? Oke, good. Nah, kita lihat pernyataan nomor 2. Apakah 14 itu bagian dari proses? 14 itu bagian dari proses? Oke, jempolnya ke bawah, artinya tidak. Apakah 4 kali sisi itu merupakan output? Apakah 4 kali sisi itu merupakan output? Oke, masih tidak ya. Wah, banyak nih jempolnya ke bawah ini ya. Ini udah duduk konsepnya kayak ini. Atau sudah ngerjain bersama-sama ini latihannya. Nah, yang terakhir adalah apakah sisi itu input? Boleh. Apakah sisi merupakan input? Oke, berarti nomor 11 jawabannya adalah hanya nomor 4 saja
benar. Berarti nomor 11 adalah jawabannya D ya. 4 saja benar ya D. Oh iya, D ya. Nah, sekarang kita lihat yang soal nomor 12. Nah, ya, masih kaitan ya dengan pseudocode ini ya. Nomor 1, apakah tipe data tersebut adalah integer? Oh iya, udah jelas iya dong integer karena kan dia bilangan. Dari mana kita tahu bilangan, Bu? Ini kan ada angkanya, ada angka 14 dan ada angka ya 14 ya. Kalau 14 ini sudah ada angka, berarti ini tipe datanya ada integer, berarti benar. KLL merupakan sebuah variabel. Benar atau salah? Oke, benar. Sudah ada jempol-jempolnya banyak ke atas nih. Ya. Kemudian yang ketiga, keliling merupakan hasil keluaran. Keliling merupakan hasil keluaran. Benar ya, karena ini ada tulisan print. Terakhir, 4 kali sisi merupakan bagian dari proses. Benar atau salah? 4 kali sisi merupakan bagian dari proses. Oke, berarti nomor 12 ini benar semuanya. Ya, benar semuanya. Oke. Bentar ya, kita lihat yang ini dulu. Oke. Nah, sekarang nomor 13 sampai 15. Flowchart ya, yang diberikan adalah sebuah flowchart. Nah, flowchart percabangan ya. Ini merupakan flowchart percabangan. Kita lihat soalnya nomor 13. Berdasarkan flowchart di atas ya, tipe data pada bilangan bulat, berarti bilangan bulat yang ini ya, tipe datanya adalah integer, benar atau salah? Karena dia sudah statementnya integer, berarti apa? Karena sudah bilangan ya, bilangan ya. Nah, kalau bilangan berarti benar ya integer. Contoh, kita misalkan 40 dibagi 2 itu hasilnya 20. 20 merupakan bilangan genap. Atau kita contohin 41 bagi 2. Dapatnya 20 bersisa 1. Merupakan bilangan ganjil. Atau kita lihat nomor 2. Tipe data bilangan bulat adalah long integer. Tipe data bilangan bulat adalah long integer. Nah, kalau long integer, dia tipikal bilangan juga, tapi range-nya itu besar. Contoh, 10 juta itu dibagi 2, itu dapatnya berapa? Coba tuliskan di kolom chat, 10 juta dibagi 2, itu berapa dapatnya? Ada yang tahu nggak 10 juta dibagi 2? Kok 6 juta sih, Justin? Oke, 5 juta. Oke, ya benar ya 5 juta. Nah, 5 juta itu bilangan nggak? Bilangan kan? Nah, kalau bilangan berarti dia termasuk long integer. Berarti benar ya. Nomor 1 benar, nomor 2 benar. Nah, sekarang kita lihat di pernyataan nomor 3. Operator perbandingannya adalah sisa bagi sama dengan 0. Operator perbandingannya adalah sisa bagi sama dengan 0. Ya, benar ya. Kenapa benar? Kita lihat flowchart-nya. Nah, kan sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Kamu tinggal membaca saja lagi flowchart-nya itu. Dan kita lihat yang keempat, operator perbandingannya adalah kurang dari. Benar atau salah? Operator perbandingannya adalah kurang dari. Ya, benar. Salah ya, salah ya. Karena udah jelas tadi sisa bagian sama dengan 0. Kok kurang dari lagi, Bu? Gitu. Berarti jawaban nomor 13, 1, 2, dan 3 adalah benar. Oke. Kita beralih nomor 14. Nah, 14 masih ada kaitannya dengan yang nomor flowchart tadi ya. Variabel yang digunakannya ada 2 buah. Benar atau salah? Coba. Variabel yang digunakannya adalah benar atau salah? 2 buah.
Oke, benar. Yang kemudian yang berikutnya, pengambilan keputusannya adalah jika bilangan, nah ini ya, pengambilan keputusannya adalah jika bilangan bersisa, maka yang ditampilkan ganjil. Nah, ini benar atau salah? Ayo, coba jalankan logikanya, udah SMA, masa nggak tahu bilangan ganjil? Ya, mana? Oke, benar ya, benar semua nih. Nah, berarti satu benar, dua benar. Kita lihat yang ketiga. Pengambilan keputusannya adalah jika bilangan memiliki sisa bagi sama dengan 0, maka yang ditampilkan adalah ganjil. Oke, salah. Kemudian yang keempat lagi, pengambilan keputusannya adalah jika bilangan memiliki sisa bagi sama dengan 0, maka yang ditampilkan adalah genap. Benar atau salah? Ayo. Oke, benar. Berarti 1, 2, 4 benar ya. Berarti hanya tiga pernyataan yang benar. Oke, kita lihat yang nomor 15. 15 ya. Berdasarkan flowchart di atas, flowchart yang tadi, itu pernyataan berikut yang tepat. Kita lihat pernyataan nomor 1. Ini benar atau salah menurut kamu? Genap merupakan hasil keluaran. Oke, silakan. Ya, benar ya. Kenapa? Karena simbol genap itu adalah jajar genjang. Namun jajar genjangnya itu posisinya setelah pengambilan keputusan. Kalau setelah pengambilan keputusan berarti artinya apa? Output. Output itu artinya keluaran yang dihasilkan, ya yang dicetak. Kemudian kita lihat yang pernyataan nomor 2. Simbol pada masukan bilangan bulat adalah berfungsi sebagai proses. Kamu lihat simbol pada masukan bilangan bulat. Apakah fungsinya sebagai proses? Kalau benar, boleh jempolnya ke atas. Kalau salah, jempolnya ke bawah. Ini paling banyak jempolnya ke atas. Namun pernyataannya adalah salah. Kenapa salah? Karena simbol pada masukan bilangan bulat itu berfungsi sebagai masukan, bukan proses. Kalau proses pada flowchart itu simbolnya apa? Persegi panjang. Ya, berarti baca kalimatnya dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga, ganjil merupakan hasil keluaran. Sama dengan nomor 1 tadi ya. Berarti ini benar atau salah? Oke, benar. 64. Jika bilangan bulat sama dengan 35, ini maka genap. Benar atau salah ini? Kalau 35, bilangan genap atau ganjil? Oke, berarti salah ya. Berarti yang nomor 15, 1, berapa lagi ini? Dan 3 ya. 1 dan 3 yang pernyataan benar. Oke, next. Ini masih tetap semangat ya kalian ya? Kalau masih semangat boleh berikan tanda emoticon terompet-terompet. Oke, makasih ya. Oke. Nanti kalau sesi pertanyaan nanti akan Ibu berikan di sesi akhir ya. Kita bahas ini dulu ya satu-satu ya. Supaya kalian untuk penguatan saja ya, bagi yang sudah kelasnya silakan dikuatkan lagi pelatihannya, tapi kalau bagi yang belum mendapatkan ini kita bahas bersama-sama. Oke, yang nomor 16. Pak Wira memberi kesempatan siswa 10-3 istirahat di awal pelajaran selama 5 menit untuk mencegah siswa ribut saat pelajaran berlangsung. Nah, sebelumnya cara ini telah berhasil mengatasi permasalahan yang serupa di kelas 10-4. Dari keempat pilar berpikir komputasional, yang manakah yang sedang diterapkan oleh Pak Wira? Ayo, yang mana? Oke, di kolom chat pola. Ya, betul ya, pola ya. Nomor 16 adalah jawabannya pola. Kenapa pola? Dia mencari kesamaan. Dia akan menerapkan pola yang telah dilakukannya di 10-4
untuk 10E3. Apakah berhasil atau tidak? Nah, itu pola namanya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17 sampai dengan 19. Ini algoritma ya, algoritma sorting. Yang diminta apa ini soalnya? Yang diminta adalah iterasi pertama secara ascending. Kalau ascending apa? Ascending berarti dari rendah ke tinggi. Dari rendah ke tinggi secara algoritma bubble sort. Secara algoritma bubble sort. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini bisa dicoret nggak ya papan tulisnya ini? Coba ya. Bisa nggak? Oke. Nah, sekarang kita lihat disajikan sebuah bilangan 15, 9, 5, 13, 10. Nah, ini kan diberikan ya ABCDE-nya. ABCDE-nya ini diberikan tuh gini. Coba Ibu iniin supaya sebentar dulu ya, supaya tidak apa. Nah, ini kita lihat angka yang diberikan 15 ABCDE. Logikanya adalah ABCDE. Berarti ada 5 buah bilangan yang untuk kita urutkan sampai dia iterasi berapa. Kita lihat nomor 17. Urutan yang benar pada iterasi pertama secara ascending dengan menggunakan. Berarti yang pertama kali adalah angka tersebut, angka soal ini yang kita salin. Ya, kita salin. Berarti dari A, B, C, D, E yang mana duluan? Berarti yang C. Oke. Ini udah ketahuan nih nomor 17 ini jawaban yang mana. Boleh tulis di kolom chat nomor 17 ini. Apakah opsinya? Iya, udah ketahuan deh jawabannya. Ya, karena C duluan nih di sini ya. Nih, ini kata kuncinya. Ini cara cepatnya ya. Nah, berarti kalau soal kayak gini, logikanya adalah kamu cari jawaban pertamanya itu adalah soalnya dulu ini. Nah, itu cara ininya, cara triknya. Nah, setelah itu C, kan nggak ada lain lagi nih, ada B, kita lihat lagi B. 15, 9, 5, 13, 10, setelah itu kita bandingkan apakah 15 ini lebih kecil dari 9. Bu, kok lebih kecil, Bu? Ya iya dong, karena di ascending. Ascending kan dari kecil ke besar. Ya, berarti 15 ini lebih besar daripada 9, Bu. 9 yang maju ke depan. Berarti 9, 15, 5. Berarti yang mana tuh 9, 15? Berarti B. C, B, E, D, A. Oke. Ya, nomor 17E. Kemudian yang nomor 18 lagi. Kalau nomor 18 ini, dia akan berkait. Setelah urutan iterasi pertama tadi, nomor 17, kamu diminta lagi untuk iterasi kedua. Iterasi kedua dengan ascending bubble sort. Berarti kita lihat opsi yang 17 ini yang terakhirnya apa? A ya. A itu apa? A itu 9, 5, 13, 10, 15. Kita lihat ada nggak opsi yang 9, 5, 13, 10, 15. Berarti ada berapa nomor ini? 9, 5, 13, 10, 15. 9, 5, 13, 10, 15. Ada 2 ya, ada B dan C. Sekarang kita lihat 9, 5, kita lihat yang B ya, 9, 5, 13, 10, 15. Karena di ascending, kita bandingin lagi. Apakah 9 itu lebih kecil daripada 5? Enggak, berarti 9-nya kita geser ke sini. 5, 9. Berarti kalau 5, 9 di sini ini 13. Nah, manakah yang benar? Yaitu yang, boleh tuliskan di kolom chat nomor 18 itu apa yang benarnya? Nomor 18, oke, iya. C ya, C yang benarnya. Oke, sekarang kita lihat nomor 19. Nah, kalau nomor 19 itu ada kaitannya lagi nih di nomor 18.
Kalau yang nomor 19 itu angka terakhirnya apa? Angka 5 kan? Angka 5, 9, 13, 10, 15. Kita cari yang 5, 9, 13, 10, 15. Ada opsi A, ada opsi D, ada opsi A atau D. Berarti antara dua ini A dengan D. Kita lihat yang A. 5, 9, 13, 10, 15. Apakah 5 itu kecil 9? Benar. Apakah 9 itu kecil 13? Ya. 9 kecil 13 itu benar. Apakah 13 dengan 10? Nah, nomor 19 ini yang mana jawabannya nih? Kalau boleh tahu Ibu. Ayo, nomor 19. Jawabannya adalah, ayo yang mana? Coba. Iya, A semua. Ya. Benar ya, A semua ya, 19 itu A jawabannya. Jadi, kalau untuk indikator soal yang ascending ini, kamu memang harus dudukkan konsepnya dulu. Kalau kamu salah satu nomor, itu akan berturut-turut salah berikutnya. Karena mengurutkan ya, karena mengurutkan algoritma sorting, mengurutkan. Oke, 17 sampai 19 fix. Kita lihat nomor kita lihat nomor 20 lagi. Kita lihat nomor 20. Oke. Kita lihat nomor 20. Nah, boleh tuliskan di kolom chat 20 ini jawabannya apa? A, K, B, K, C, D, atau E? Oke. Wah, sudah mahir ya. Sudah berkompeten kalian semua ini. Sudah duduk konsepnya prinsip dalam antrian ya. Jawabannya nomor 20 adalah A ya. First in, first out. Oke. Nomor 21. 21. Objek yang pertama kali disimpan, nah, akan menjadi yang terakhir diambil. Merupakan prinsip dari apa? Ayo, tuliskan di kolom chat. Nah, oke, ini bahasa Inggris semua ya. Bahasa Inggris nih pilihannya. Jangan salah, kebalik nanti bahasa Inggris. Nah, ada yang C, ada yang E. Ada yang E. Ayo, yang mana yang benar ini? Tulisannya nih. Yang manakah tulisannya yang benar? Stuck dengan A atau stuck dengan U? Ini bacanya beda ya, stuck, stuck. Berarti yang nomor 21 adalah jawabannya adalah C, yaitu Charlie. C untuk Charlie ya. C, nomor 21 adalah C. Next, kita lihat untuk nomor 22 dan 23, ini diberikan sebuah gambar, ya, sebuah gambar seperti ini. Berarti kita lihat nomor 22. Nomor 22, peristiwa tersebut dinamakan operasi apa? Dia mengeluarkan angka 8. Kalau mengeluarkan, berarti operasinya apa? Adalah pop. Ya, ingat ayam pop ya. Ayam pop itu ayam yang dikeluarkan dari kuali untuk kita makan. Berarti pop ya. Pop itu mengeluarkan. Nah, kalau kamu ingin cepat ngafalinnya seperti itu. Oke, nomor 23. Nah, nomor 23, angka yang menjadi tos adalah angka berapa? Ya, betul Justin Pop nih ya, jadi lapar nih Ibu. Maka angka yang menjadi tos adalah angka berapa? Kalau boleh tahu, tos itu kan top of stack ya. Top itu di atas. Angka yang di atas tumpukan. Tadi kan angka 8 udah dikeluarin, berarti angka yang paling atas itu angka berapa? Logikanya. Betul, angka 7. Nomor 23 itu B ya, 7. Nah, ini nomor 24. Ya, nomor 24. Bagaimana cara menghapus data dari tumpukan A, K, B, K, C, D, atau E? Boleh tuliskan di kolom chat nomor 24. Yang manakah jawabannya yang benar? Iya, benar sekali. Nomor 24 jawabannya A. Caranya adalah dengan menggunakan operasi pop. Menghapus, mengeluarkan ya. Next, kita lihat
nomor selanjutnya yaitu nomor 25. Nomor 25. Kita lihat nomor 25. Nah, ini diberikan soal ya, seperti ini. Nah, push 7, kita masukin angka 7, kemudian kita keluarin. Kemudian kita masukin angka 2 lagi, kemudian kita masukin angka 5. Lalu kita keluarin lagi pop. Berarti popnya 5, berarti tinggal pushnya 2. Kemudian kita masukin pushnya 4 lagi, kemudian popnya 2 kali. Ayam popnya 2 kali. Berarti nomor 25 itu jawabannya apa? Kalau boleh tahu. Oke, kosong. Benar sekali ya, kosong jawabannya ya. Kosong, 25E. Kemudian kita lihat nomor 26. Nah, nomor 26 ini paling gampang ini. Simbol flowchart di samping berfungsi sebagai apa? Nomor 26. Iya, B. Proses, ya, proses. Oke, benar sekali ya. Ada Nazifa, ada Kila, ada Deborah, Christine, Carlos, Petrus, Morty, Alexander, Gavin. Wah, set kalian ya. Oke, nomor 27. Ayo lo nih siapa ini? Ayo lo gitu. Nomor 27 apa ini? Simbol ini, simbol apa ini? Ada yang tahu nggak? Yang berfungsi sebagai apa? A, K, B, K, C, K, D, atau E? Ayo. Nomor 27 apa jawabannya? Oke, benar sekali ya. Nomor 27 itu simbol terminator namanya yang berfungsi sebagai memulai atau mengakhiri. Karena di sini opsinya hanya mulai, ya mulai fungsinya. Oke, kita lihat nomor soal 28 sampai dengan 30. Nah, seperti inilah soalnya. Berarti kamu diminta mengurutkan ini alur dari sebuah flowchart. Ada tuh kisi-kisi kita kan yang tadi indikatornya. Jadi disajikan sebuah flowchart, kamu diminta membuat urutan atau alur dari flowchart tersebut. Sekarang kita lihat urutan yang benar dalam membuat flowchart. Jawabannya yang mana ini? D lagi, Bu. Ya, D lagi. D, berarti mulai dulu ya 5. Oke, habis itu kemudian 3. Kemudian proses 2, kemudian output. Ya, berarti kalau untuk untuk memudahkan kamu dalam flowchart, itu yang pasti ada mulai, kemudian ada input, ada proses, ada output. Nanti kamu sesuaikan simbol-simbolnya. Itu aja sebenarnya kalau flowchart itu. Ada simbol mulai, ada simbol input, ada simbol proses, ada simbol output. Kalau kamu misalnya nggak tahu yang mana variabel, yang mana tipe data, kan kamu tahu minimal simbolnya. Oh, jajaran genjang ini ada 2 fungsinya, ada input, ada output. Oh, kalau persegi panjang, ini simbolnya proses. Nah, berarti kamu kan bisa mengurutkan sebenarnya berdasarkan gambarnya saja. Gitu. Ya, nomor 28 itu D ya jawabannya. Oke, sekarang kita lihat nomor 29. Yang merupakan fungsi dari permulaan program. Nomor 29 apa jawabannya? Boleh tuliskan di kolom chat. Oke, E ya. E. Ya, karena yang diminta adalah permulaan. Kalau permulaan udah jelas ini. Jelas-jelas tertulis 5, mulai. Oke, gampang kan soalnya? Gampang, Bu, kalau dikerjakan sama-sama. Kalau ujian kan harus kerja sendiri-sendiri ya. Nggak boleh kerja sama ya kalau ujian. Oke, nomor 30 lagi ya. Nomor 30. Ya. 30. Nah, ini 30 ini ada kaitannya nih dengan flowchart sepertinya nih ya. Oh iya, 28 sampai 30. Jika nilai X sama dengan 500 dan Y 25, nah kamu tinggal masukin aja X 500, Y 25. Berarti logikanya apa? 500 bagi 25. Berapa hasilnya? Boleh tuliskan di kolom chat. Iya, C jawabannya ya. Jangan kamu nggak tahu pula membagi gitu ya. Harus tahu membagi 500 bagi 25 berapa gitu. Oke, 30 C jawabannya.
31. Nah, ini tipe data ya, tipe data. Nah, ini berarti masuk ke materi pokok tipe data bahasa pemrograman. Ini di bagian materi pokok bagian bawah ini ya, di kisi-kisi. Tipe data yang cocok untuk menampung alamat adalah, jawabannya adalah jreng jreng jreng. Yap, benar sekali. Nomor 31 jawabannya adalah D, yaitu string. Kalau INT dia mengandung alamat, kalau INT dia mengandung bilangan, mengandung angka. Kalau float dia tetap mengandung angka. Apa sih contoh float, Bu? 3,14 dikali 2 berapa? 6,28. Ya, float itu desimal. Kalau double, Bu, apa beda double dengan float, Bu? Kalau double, dia hanya membatasi 2 angka di belakang koma. Double, tetap bilangan. Kalau boolean apa, Bu? Boolean itu dia mengandung tipe data yaitu benar atau salah, true or false, TF atau BS, atau YN, yes or no. Ketika kamu masuk ke Windows, ya, hidupkan komputer, ternyata muncul BIOS warna hitam atau biru. Ditekan Y garing N. Nah, itu boolean namanya. Ya, itu tipe data, yes or no. Nah, seperti itu ya, berarti yang mengandung, yang tipe data yang menampung alamat. Kalau alamat itu kan panjang ya, berbentuk kombinasi karakter, kombinasi angka dengan huruf. Contoh, saya tinggal di jalan Khatib Sulaiman nomor 50. Nah, itu penggabungan huruf, angka, dan titik kalau ada. Nah, itu merupakan yang cocoknya adalah string. Ya, kenapa dikatakan string? Itu alasannya. Oke, kemudian soal berikutnya lagi. Nah, ini mungkin yang potongan codingannya pendek ternyata, Bu. Ya, pendek ya. Ini pendek. Nah, nomor 32. Berdasarkan program di atas yang umur. Nah, umur merupakan apa? Berarti program ini umur merupakan apa? Boleh tuliskan di kolom chat. Ya. Nggak ada V, Carlos. Opsi V nggak ada. Oh ya, typo kayaknya ini. B. B ya, tipe data ya? Umur tipe data, kata Carlos. Ada yang C jawab. Oke, ada yang masih ragu. Variabel, typo, Bu. Iya, betul. Ya, 32 ini C ya, variabel. Variabel ya. Jadi kalau variabel tuh ibarat nickname. Nah, nickname. Kayak sekarang ini kita game it kan, ada nickname-nya Hayolo. Saya Ibu nggak tahu nih siapa Hayolo. Nah, itu merupakan sebuah variabel, dia masuk ke dalam Google Meet kita gitu. Ya. Nah, jadi umur itu merupakan variabel dalam potongan program ini ya, nomor 32. Oke, next 33. Berdasarkan potongan program di atas, manakah variabel yang mengandung tipe data yang bisa menampung banyak karakter sekaligus? Yang mana itu? Ya. Jadi yang ditanya adalah variabel. Variabel yang menampung banyak karakter. Tadi yang menampung banyak karakter apa tadi kata Bu Sil ya? String. Berarti variabel yang menampung string yang mana? Ya udah jelas-jelas nampak di sana adalah nama. Oke, benar sekali ya. C. C jawabannya untuk nomor 33. Kita lihat nomor 34. 34. Nah, 34. Berikut sintak yang benar untuk menghasilkan ya. Untuk menghasilkan apa ini ya? Menghasilkan output nama C++. Nah, ayo, mana coba tuliskan di kolom chat ya. Tuliskan di kolom chat yang mana. Nah, A kah, B kah, C kah, D kah, atau E? Ya, pastikan jangan salah simbol ya. Karena kalau waktu kamu ujian nanti, itu nggak mungkin kamu buka komputer ya untuk ngetes codingannya jalan atau enggak. Nah, C jawabannya. Nomor 34 adalah C ya jawabannya ya. Oke.
Nomor 35. 35. Nah, ini jelas nggak potongan codingan programnya ini? Jelas nggak? Coba ya. Jelas di tempat kalian? Oke. Jelas ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini potongan program INT X sama dengan 10. Nah, ini merupakan program percabangan. Ya, program percabangan. Di mana program percabangan ini diminta kamu untuk menentukan output. Berarti kalau output, logikanya adalah lihat codingannya cout. Ya, lihat codingannya adalah cout. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat ya. Apakah yang mana nih jawabannya nomor 35 nih? Boleh tuliskan di kolom chat. AK, BK, CK, DK, atau E? Ayo, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Ayo, ayo. Ada yang jawab V lagi, Eka. Eka V kah? Typo, Bu. Ada yang jawab B, ada yang C. Ada BC ya, ada B cek ya, karena hujan ya, kebetulan B cek. Ah, ada N. Danis, ada N ya? Yang diminta apa? Opsi yang tepat untuk menentukan output dari program. Nah, kebanyakan yang jawabnya C. Kebanyakan. B dan D benar, Bu. Nah, ya. Oke. Ciko ya. Ciko benar jawabannya ya. Ini kebetulan karena Ibu typo aja ya ngetik opsinya. Kenapa B dan D benar? Yang pertama opsinya double. Mudah-mudahan nanti pas ujian nggak ada yang double ya opsinya. Nah, kita lihat INTX sama dengan 10. Berarti inputnya berapa? Inputnya adalah 10. Kamu tinggal masukin aja angka 10 ke program if ini. Kita lihat 10, kita lihat masukin baris ke-5 ke baris ke-6 ya. Apakah 10 itu kecil dari 5? Nah, berarti kita buang yang X kurang dari 5. Enggak mungkin. Masa 10 kecil dari 5? Yang benar saja nih program kan. Oke, lewat, skip. Skip pilihan pertama. Kita lihat pilihan yang kedua. Pilihan kedua itu di baris program nomor 8. Itu pilihan kedua ya. Else if. Kita lihat apakah 10 sama dengan 10. Karena input kita 10 sama dengan 10 berarti pilihannya jatuh kemana? Jatuhnya ke X sama dengan 10. Ya. Jatuhnya ke X sama dengan 10. Berarti kalau kan yang nama memilih itu 1 di antara 3 atau 1 di antara 5. Memilih itu kan salah satu ya. Nggak ada yang dua banyak gitu atau 3 banyak, enggak. Berarti kalau kita sudah ketemu yang di hati atau yang sesuai dengan yang diminta, berarti kita nggak perlu lagi ke pilihan nomor 3 atau baris ke-10. Berarti apa logikanya? B dan D ini sama jawabannya. Berarti output yang dihasilkan adalah X sama dengan 10. Terus Bu, kalau jawabnya C, berapa angka yang dimasukkan kira-kira Bu? Nah, boleh. Ada nggak yang bisa tuliskan di kolom chat logikanya? Kalau misalkan outputnya C, berapa inputnya? Nah, bisa jadi soalnya nanti seperti itu. Outputnya diketahui, inputnya yang ditanya. Ayo, siapa yang bisa? Boleh tuliskan di kolom chat. Kalau outputnya C, yaitu X lebih besar dari 5, tapi tidak sama dengan 10, berapakah input yang dimasukkan? Boleh, tuliskan di kolom chat bagi yang tahu. Oke, Keisa menjawab 8. 7, 6. Oke, betul ya, boleh 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 11, 12, 13, sampai seterusnya. Ya, oke, terima kasih. Ya, benar ya yang teman-teman mau jawab ya di kolom chat.
Next, nomor 36. Berdasarkan program tersebut, tipe data yang digunakan apa? Tipe data yang digunakan apa? Nomor 36. Coba tuliskan di kolom chat. Iya, tipe data yang digunakan adalah INT atau opsinya adalah C. Atau opsinya adalah C ya. Oke, benar sekali ya nomor 36. Kita lihat lagi nomor 37. Waduh Bu, banyaknya lagi codingan program. Ya, namanya juga ujian ya. Nggak ada yang instan gitu, semua berproses. Oke, kita lihat nomor 37. Ini potongan program juga. Nah, apa output dari kode tersebut? Berarti inputnya berapa ini? 80. Nah, kalau nilainya 80, apakah yang terjadi? Kalau nilainya 80, apakah yang terjadi? Boleh tuliskan di kolom chat apa opsinya A, K, B, K, C, K, D, atau E. Oke, benar ya. B jawabannya. Berarti dia akan menghasilkan nilai B. Ya, nilai B yang output yang dihasilkan nomor 37. Kita lihat nomor 38 lagi. Nah, 38 ini yang benar-benar kamu harus teliti ya. Teliti. Nomor 38. Ya, Bu, majuin dulu di sini ya. Oke, nomor 38. Nah, program menghitung nilai akhir rapor dengan ketentuan. Berarti kalau nanti di soal semester, perhitungan gaji kan, yang tadi di kisi-kisi, kalau ini perhitungan nilai. Nah, di sini diminta adalah menghitung nilai akhir rapor dengan ketentuan sebagai berikut. Masukan, proses, dan keluaran. Nah, nomor 38, pemberian variabel dan tipe data yang sesuai pada soal di atas yang mana? Boleh tuliskan di kolom chat. Boleh tuliskan di kolom chat. Nomor soal 38. Oke. Nomor 38. Iya, benar sekali ya teman-temanmu jawabnya D di kolom chat. Ibu, kenapa D sih, Bu? Soalnya di nomor D dan C kan sama, Bu. Yang menjadi pembedanya apa, Bu? Nah, C dengan D ini sama ya, tipe datanya sama string dengan INT, tapi membedakannya adalah penulisan variabel. Ya. Kalau di C++, penulisan variabel tidak boleh ada spasi. Sedangkan di opsi C itu nilai spasi tugas. Ini udah jelas kode error. Kalau kamu nanti atau pernah mengalami hal yang sama waktu di labor, Bu, ini apa yang salah sih, Bu? Spasinya. Kata Ibu kan nggak boleh ada spasi di penulisan variabel ya. Berarti yang benar adalah D. Karena pemberian variabel tidak boleh ada spasi. Ya, hilangkan spasinya. Hilangkan spasinya. Nah, ini di nomor 38 adalah D. Kemudian nomor 39. Boleh, nomor 39 yang mana? A kah, B kah, C kah, D atau E? Yang mana? Nomor 39. Benar sekali ya. E 39. Kita lihat, kita open yang A ini dulu. Kalau yang A, nilai spasi pas, itu udah jelas salah. Ya, karena ada spasi. Kemudian B, ini nggak ada spasi, Bu. Berarti benar atau salah kah ini? Karena ini 10%, kalau di bahasa C, persen ini menjadi mod. Ya, jadi artinya adalah 10 sisa bagi nilai tugas. Itu artinya. Bukan 0,10. Berarti 10%, kalau persen-persen kita translatekan menjadi koma. Berarti 0,10. Berarti E jawabannya. Pas sama dengan 0,10 kali tugas tambah 0,15 kali kuis. Berarti kita bagi dia 100 langsung. Persentase itu. Ya, berarti nomor 39 adalah E jawabannya. Nomor berapa lagi nih? Nomor 40 ya. Udah nomor terakhir nih. Ya, nomor 40. Oke. Kita lihat nomor 40. Nah, 40 codingan lagi nih. Ya, codingan lagi.
Codingannya adalah INTA, Cout, bla 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 bla. Berarti nilai A-nya ini nggak ada ya. Tidak diketahui ya nilai A-nya, hanya INTA saja. Soalnya kita lihat yang merupakan variabel input kata dia. Yang manakah variabel input? Boleh tuliskan di kolom chat. Yang manakah yang merupakan variabel input? Oke, benar sekali ya, adalah B. Kenapa B, Bu? Kita lihat. Kalau yang A besar sama dengan 75. Ini merupakan kondisi, ya. Ini kondisi atau sebuah pilihan kata dia. Jika A besar sama dengan 75, berarti ini merupakan kondisi kalau yang A. Kalau yang C, kita lihat input nilai ujian 0 sampai 100. Apa ini input nilai ujian 0 sampai 100? Ini merupakan keluaran ya. Keluaran. Nah, keluaran berarti yang diminta, yang dicetak, cetak input, cetak ini loh tulisan. Nah, kemudian kita lihat maaf silakan coba lagi tahun depan. Kita lihat ada nggak codingan maaf silakan coba lagi tahun depan. Oh ada, ternyata adalah ini cetak, juga dicetak. Cetak tulisan ini, maaf silakan coba lagi tahun depan. Kemudian kita lihat yang selamat Anda lulus. Kita lihat lagi codingannya, selamat Anda lulus. Oh, berarti ini juga cetak, Cout. Cout ini adalah cetak, keluaran, hasil, ya. Berarti ini cetak. Yang diminta apa? Ini minta adalah variabel input. Kalau variabel input kalau codingan, berarti kita lihat kuncinya adalah si cinta ini, si ya, cinta pula, Kita lihat Cin ini merupakan variabel input lah, ketahuan deh A jawabannya. Itulah kuncinya. Ya. Dari tadi Ibu jelasin ya, pembahasan kisi-kisi, pembahasan soal. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Sembari Ibu akan membagikan ini ya, membagikan daftar hadir dulu ya, daftar hadir. Nanti ketika udah selesai ini daftar hadirnya langsung Ibu close. Ini mana ya daftar hadirnya ya? Daftar hadir. Oke, ini dia. Ada yang mau ditanyakan boleh raise hand atau boleh tuliskan di kolom chat juga kalau ada yang mau ditanyakan. Sembari Ibu beri kesempatan waktu lebih kurang 6 menit ya untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir udah Ibu tuliskan di kolom chat. Boleh silakan Dixon. Oh, nggak ada Bu, saya udah paham. Oke, nanti ini bagi kamu yang ingin mengulangi tadi, mengulas kembali ya, nanti akan Ibu berikan seperti biasa rekamannya ya via YouTube. Oke, Yuyi, Ai ya, nomor 18 Bu, tadi saya nggak ngerti. Nomor 18 yang di Ayo Berlatih ya, nomor 18 ya? Oke, nomor 18. Oh, yang ini ya, Ai ya? Nah, ini bisa nggak ya dicoret ya? Ini Ai? Oke, ya. Ya, sembari menjawab pertanyaan dari Ai, boleh? Apa? Ya udah matiin aja laptopnya dulu. Oke, sekarang kita lihat ya, kita pindah. Nah, sekarang yang nomor 18 itu kan angka terakhirnya adalah angka 95 ya. Berarti 18 ini kan ada kaitannya 17 ya. 17 ini kan jawabannya adalah E ya. E kan? Nah, E ini angka terakhirnya apa? Angka A kan? Opsi A yang urutan A kan? Nah, A ini apa? 9 5 13 10 15 ya, 9 5 13 10 15. Nah, berarti yang mana?
Berarti yang ini 9, 5, 13, 10, 15. Berarti bisa ini 9, 5, 13, 10, 15 bisa ini. Ya. 9, 5, 13, 10, 15. Nah, sekarang kita sudah dapat kunci baris pertama. Nah, sekarang di baris pertama ini kita urutkan lagi bubble sort-nya. Bubble sort itu kan membandingkan data pertama ya, data pertama dengan data-data yang berikutnya. Kita lihat yang opsi B. Apakah 9 ini lebih kecil dari 5? Enggak kan? Berarti 9 ini berpindah ke belakang, 5-nya di depan. Nah, kita lihat 5, 9. Kan yang bergeser kan hanya 2 angka ini. Berarti logikanya adalah angka yang di belakang ini bergeser enggak? Enggak bergeser. Berarti 5, 9, 13 harusnya setelah 9 ini 13. Opsi B itu 10. Berarti ini salah ya. Ini salah yang baris kedua. Kita lihat yang C. 9, 5, 13, 10, 15. Kita lihat 5, 9. Berarti udah sesuai. Kita lihat setelah 9 itu harusnya angka 13. Ini 13, 10, 15 ini salin aja lagi. Yang bergeser kan cuma angka ini. Ya berarti yang ini yang benar. Nah, itu dia AI maksudnya. Ya. Nah, kemudian di nomor 18 kita sudah dapat jawaban yang benarnya adalah angka ternya berapa? Angka 5, 9, 13, 10, 15. Nah, untuk di nomor 19 berarti kita lihat angka yang benar terakhir itu yang mana gitu loh. Berarti angka yang terakhir di nomor 18 menjadi bilangan pertama di nomor 19. Nah, itu kata kuncinya. Oke, Ai? Paham? Oke, sekarang si Utama Joraihan. Saya kurang ngerti, Kak, fungsi diagram alir, Kak, Bu. Oke, fungsi diagram alir. Kita lihat yang diagram alir. Nah, ini yang fungsi diagram alir. Ini fungsinya, simbol-simbol. Kan diagram alir itu kan bahasa Indonesianya. Flowchart bahasa Inggrisnya. Itu aja sebenarnya. Ya, itu aja. Ini, kan Ibu udah kasih ini. Flowchart atau diagram alir. Nah, ya, flowchart atau diagram alir. Itu Joraihan. Berarti kalau fungsi, berarti yang ini Joraihan. Ya, yang ini simbol-simbol flowchart programnya. Ya, definisi teorinya. Oke, ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tinggal 1 menit lagi. Oke, sudah ngisi daftar hadir semuanya? Silakan diisi ya, sebelum ini yang paling banyak hadir itu di kelas E8 ya. Di kelas E8. 13 orang, kemudian disusul yang banyak hadir itu di kelas E1, kemudian disusul lagi di kelas E2, kemudian yang nggak hadir ini di kelas berapa ya? Itu E1 ada. E1 juga banyak, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Wah, luar biasa sekali ya. Ibu yakin nih waktu weekend kalian nih, waktu untuk ngeles, waktunya untuk nongki-nongki, waktunya untuk rebahan, waktunya untuk nonton drama Korea. Ya. Oke, bisakah kasih contoh variabel input proses sama output, Bu? Oke, sebentar ya, berarti Ibu pindah ini dulu ya. Pindah stop share dulu sebentar.
Oh, oke, Jo Rehan, kalau boleh tahu ini bisa kasih contoh variabel proses sama prosesnya dalam bentuk apa ini ya? Dalam bentuk flowchart, dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk codingan? Halo, Jo Rehan? Oh, yang pseudocode. Oke, oke. Oke, sekarang kita lihat dalam bentuk pseudocode ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kan ada contoh pseudocode, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Nah, kita lihat yang contoh 1 ini dulu ya. Ini kan pseudocode, di sini kan ada judul, deklarasi, implementasi, dan print ya. Nah, sekarang yang diminta adalah variabel. Kalau di pseudocode ini kan sudah nampak ini variabelnya, kan var panjang, kan var ini variabel. Berarti panjang, lebar, luas. Nah, ini namanya variabel. Kemudian yang diminta apa lagi ini? Input. Inputnya apa? Nah, implementasi ini bagian dari input proses. Kalau di pseudocode, implementasi adalah input proses. Nah, inputnya apa? Nah, inputnya seperti ini. Berarti ada angka yang dimasukkan. Ya, ada angka yang dimasukkan. Berarti inputnya apa? Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Nah, ini input. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah luas. Berarti outputnya adalah luas ini. Ini kan proses ya, maaf ini proses. Proses luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti kalau output yang tadi kata Ibu, print kan, cuma cetak. Berarti kalau outputnya print luas. Nah, ini merupakan output. Kemudian, oh sama C++. Oke, kita buka C++ ya. Ibu contohin online compiler C++ aja. Oke, ini kayak ini online GDB. Oke, ini contoh ya untuk C++. Kita bikin kerangkanya dulu. Nah, sekarang kita lihatnya dalam C++. Nah, kita definisikan variabel. Tadi variabelnya apa di pseudocode? Yaitu panjang ya. Panjang, kemudian lebar, kemudian luas. Nah, kalau di ini variabel. Kemudian tipe datanya. Karena ini bilangan bulat semua, berarti tipe datanya adalah int. int. Kemudian titik koma. Sekarang Bu, yang menyatakan input seperti apa, Bu? Yang menyatakan input. Kita cetak dulu ya. Kita cetak tulisan cout ya. Cout inputkan panjang. Inputkan panjang. Kemudian karena dia input, berarti codingannya cin. Ya, codingannya adalah cin. Cin berarti apa? Panjang. Kemudian setelah panjang yang kita inputkan, lebar lagi kan? Lebar. Berarti inputkan lebar.
Kita inputkan lebar. Ini chin-nya ganti dengan lebar. Ya, ganti dengan lebar. Kemudian input sudah. Ya, input sudah. Bisa nggak ya kayak gini? Oke. Input. Ya, input. Kemudian proses lagi ya. Proses. Prosesnya apa? Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kemudian outputnya, outputnya. Berarti kita minta cetak ya supaya ada tulisan dikit. Maka hasilnya adalah, nah, kita panggil hasilnya. Berarti luas. Luas ini sama penulisannya dengan ini. Kemudian selesai itu, apa nih? Luas. Nah, coba kita jalanin ya. Si plus 20. Kita coba jalanin. Run. Kita run dia programnya. Jalan nggak? Nah, ini jalan kan? Nampak kan di tampilan kalian? Inputkan panjang. Kita input 25. Kita enter. Keluar tulisan inputkan lebar. Berarti program berhenti pada baris ke-10. Ya, pada baris ke-10. Oke, 10. Ibu enter. Berapa hasilnya? 250. Nah, ini salah satu codingan sederhana, ada input, ada proses, ada output di bahasa C++. Oke, sudah paham, Joraihan? Atau yang lain, bagaimana? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait pembelajaran kita pada siang hari ini? Oke, kalau tidak ada, boleh berikan tanda jempol ke atas kalau kalian sudah paham semuanya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, kalau misalkan kalian kurang paham, nanti link rekamannya melalui YouTube akan Ibu bagikan ke semua kelas. Jadi daftar hadirnya Ibu tutup ya, karena yang mengisi adalah yang hadir hari ini saja. Ya, ini menjadi salah satu bentuk penilaian ya yang sesuai dengan kesepakatan kita di awal semester di bulan Juli. Oke, terima kasih. Semoga pertemuan. Oke, Danis, ada yang mau ditanyakan nih, Danis? Angkat-angkat tangan, kenapa? Oke, turunin lagi nih. Oke, terima kasih. Kepencet, Bu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini pertemuan kita bermakna ya dan bermanfaat, nggak sia-sia saja. Selamat istirahat, selamat ujian, happy weekend. Ibu, stop recording. Oke.